Kembali lagi dengan saya, Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang satu strategi untuk membuat kita bisa jadi konsisten. Oke, pernah nggak sih kita bikin goal kayak gitu, terus kita belum berhasil mencapai goal tersebut karena kita nggak konsisten dalam take action untuk mencapai goal itu? Pasti banyak orang juga pernah merasakan hal itu ya, begitupun juga saya juga pernah merasakan hal itu. Nah, biasanya hal itu terjadi karena ada kurangnya motivasi dorongan dalam diri kita untuk bisa mencapai itu. Dan yang kedua adalah karena yang tahu goal itu cuma kita sendiri gitu. Jadi kita merasa, yang tahu cuma saya sendiri kok. Kalau saya nggak ambil action untuk mencapai goal itu, ya udahlah nggak apa-apa. Toh cuma saya sendiri yang tahu. Ketika kita berpikir seperti itu, ya udah akhirnya kita tidak melakukan, kita tidak take action, dan akhirnya tidak bisa mencapai goal tadi. Nah, berdasarkan pengalaman saya untuk bisa mencapai goal itu, kita harus punya satu yang namanya accountability partner ya. Jadi Indonesianya adalah partner atau rekan akuntabilitas ya. Jadi rekan yang dimana kita bisa memberikan report progres kita dan mereka juga memantau perjalanan kita sampai mana, apakah sudah mencapai atau belum. Dan dengan dipantau seperti itu, kita akan cenderung bisa untuk mencapai goal tadi dan kita akan lebih konsisten untuk take action untuk bisa mencapai goal tadi. Sama juga seperti di perusahaan ya. Baru-baru ini juga saya menangani salah satu bank ya, untuk restrukturisasi organisasi karena kerjaan saya juga menjadi HR consultant saat ini. Dan di sana juga dijelaskan bahwa ada satu yang namanya tata kelola yang baik itu adalah harus ada four eyes principle. Jadi ada empat mata kayak gitu, nggak cuma sekedar satu orang aja. Kalau satu orang kan cuma dua mata ya. Ini harus four eyes principle. Jadi ada orang yang melakukan, ada yang mengecek kayak gitu. Nggak bisa dia melakukan sendiri, dia ngecek sendiri, nggak bisa. Jadi harus ada dua orang di sana, ada empat mata di sana. Di perusahaan juga sama seperti itu ya. Jadi ada orang yang merencanakan, terus juga ada orang yang mengevaluasi. Ada yang melaksanakan, ada yang mengevaluasi, dan itu dua orang yang berbeda atau dua unit yang berbeda. Nggak bisa dalam satu unit yang sama. Jadi dua hal itu harus berbeda. Nah, sama juga dalam pencapaian kita dalam goal pribadi kita. Kita harus memiliki satu yang namanya accountability partner atau orang lain yang mengecek kita, memonitor kita, sehingga kita semakin terpacu untuk mencapai goal kita. Kayak misalnya dulu saya mau nulis buku saya gitu ya, saya bikin report sama partner saya, progresnya seperti apa kayak gitu, untuk memacu saya untuk bisa mencapai goal tadi secara konsisten. Dan ketika ada orang lain atau eksternal yang memantau kita, itu kita jadi jauh lebih termotivasi dan konsisten untuk mencapai goal kita. Nah, sekarang tinggal teman-teman coba tentukan apa goal teman-teman, lalu cari satu partner, teman terdekat mungkin, yang mau teman-teman jadikan accountability partner. Aja, bro, saya punya goal nih. Sebutin goalnya, terus minta, bro mau nggak jadi accountability partner saya? Jadi untuk memantau progres saya. Setiap hari saya akan mengirimkan progress report ke kamu untuk agar kamu bisa tahu juga progresku seperti apa. Dan one day misalnya saya miss, tidak konsisten, tolong tegur saya gitu. Itu membuat kita jadi jauh lebih konsisten. Apalagi ditambah misalnya teman-teman bilang, oke, biar lebih seru juga gini, kita terapin reward and punishment. Kalau misalnya saya berhasil, nah kita tentukan apa rewardnya. Terus kalau misalnya belum berhasil, apa punishmentnya. Contoh misalnya, kalau misalnya saya tidak konsisten, saya belum konsisten, saya akan didenda. Misalnya bayar berapa, 100.000, atau saya akan push up 20 kali atau apa. Nah, silakan tentukan reward and punishment yang seru kayak gitu ya, yang tidak membahayakan, dan itu bisa membuat kita jadi jauh lebih termotivasi. Oke, thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga silahkan teman-teman follow juga Instagram saya di @andreasbordes. Di sana teman-teman bisa follow. Terus saya juga ada video eksklusif tentang morning ritual, bagaimana membuat ritual pagi yang membuat kita jadi jauh lebih produktif. Silahkan klik di link di bio Instagram saya.
teman-teman bisa klik di sana, bisa tonton. Setelah itu tinggal klik ritual pagi yang membuat produktif, terus teman-teman bisa menonton video itu secara gratis ya, secara free. Oke? Thank you teman-teman sudah dengerin podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Andreas Bordes. Salam sukses untuk kita semua.